Assalamualaikum Sampurasun sadulur Ruang Riung Baca Sadaya. Alhamdulillah di hari ini kita bertemu lagi dan alhamdulillahnya lagi kedatangan seorang tokoh salah seorang tokoh di daerah mana? Daerah Cimangir, Sagaranten. Tepatnya di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat ya. Nah, kali ini kita akan mengulik-ngulik, menanyakan tentang berbagai hal karena katanya sih banyak kisah-kisah menarik gitu dari beliau. Ya. Ngomong-ngomong, Bapak namanya siapa ya Pak? Zainal Mutakin. Zainal Mutakin. Kalau sekarang dipanggil Ustadz Zainal Mutakin atau Kiai Haji Zainal Mutakin. Oh gitu. Ya. Bapak lebih modis gitu ya Pak ya? Iya. Katanya Bapak sudah pensiun ya? Alhamdulillah. Selesai tahun 2020. 2020. Berarti sudah 2 tahun. 2 tahun sekarang. 2 tahun. Sebelum berarti apakah ada perbedaan gitu ketika pensiun dan sebelum pensiun? Iya. Sebelum pensiun. Perbedaannya sangat besar perbedaannya. Apa sebabnya? Kalau belum pensiun itu kegiatannya itu selalu di pendidikan, di sekolah, ya, di pesantren itu banyak itu. Bahkan di masyarakat, alhamdulillah. Di masyarakat terjun berpartisipasi gitu ya Pak? Partisipasi di masyarakat, alhamdulillah. Dan sampai sekarang di kaum Sagaranten masih melaksanakan tugas di kaum Sagaranten, di Kampung Baru, di Alfala itu, masih di Cigadog itu masih. Itu berbentuk apa Pak? Pengajian ya, untuk memberikan pencerahan kepada orang lain itu, untuk memberikan ilmu-ilmu yang ada pada diri saya untuk supaya diamalkan ya, sesuai dengan perintah Rasul ya, perintah Allah gitu. Sebenarnya Bapak boleh saya tahu? Boleh. Bapak aslinya orang mana nih? Aslinya orang Sagaranten ya, dilahirkan di Karajen gitu ya. Waktu dulu itu di pesantren Putri Sinarjaya itu. Kalau sekarang itu pindah di Kampung Cimangir ya. Masih ini ruang lingkup Sagaranten. Ya, dan ruang lingkup pesantren ya. Alhamdulillah masih pesantren. Ya. Sebenarnya Bapak apakah dari dulu mempunyai spirit pendidikan, apakah diajarkan atau bagaimana sih Pak? Oh iya, dari sejak dulu itu, sejak kecil itu mencintai pendidikan agama ya. Kebetulan orang tua itu adalah tokoh di masyarakat, adalah ulama gitu ya, ajinan. Bisa disebut di Sunda, di Sunda disebut ajangan ya, tokoh masyarakat itu. Dari sejak kakek, kemudian ayah, dan sekarang juga anaknya itu meneruskan perjuangan orang tua. Alhamdulillah itu dikembangkan terus untuk pendidikan. Hanya 2 yang ditinggalkan itu oleh orang tua adalah orang tua memberi ilmu dan memberikan fasilitas adalah pondok pesantren yang harus dijunjung tinggi. Tidak diberikan harta gitu Pak, kan biasanya ya teman-teman, orang tua itu memberikan harta seperti itu atau yang lainnya gitu Pak. Oh iya. Kebetulan orang tua saya itu nggak punya harta. Apalagi sawah seperti orang lain itu punya hektar, punya berapa rorong, nggak ada. Cuman yang dikasih oleh orang tua itu, kamu itu harus mencari ilmu, dan Bapak kasih atau Mama kasih itu adalah pondok pesantren untuk kehidupan ya, untuk kita. Alhamdulillah sampai sekarang masih eksis pondok pesantren Putri Sinarjaya dan sebagainya. Dan alhamdulillah para alumni juga masih mendukung kepada pondok pesantren alumni Sinarjaya.
Oh iya, sebenarnya nih saya harus manggil Pak Kiai atau Bapak atau Pak Ustadz atau apa ya? Oh silakan, apa saja, Bebas bebas gitu saja, ya. bebas. Pak Kiai. Karena Pak ini Kiai. sedang bermuajahah ya silaturahim. Aja, Ya silakan. bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana saya agar lebih dekat, Lebih ya berbicara. Silakan. Eh, dari kehidupan kita kulik dari kehidupan kecilnya aja ya kita tanya-tanya nih. Dari dulu apakah sempat diajarkan atau kan biasanya Bapak terlahir dari seorang anak yang dilahirkan dari lingkungan yang pondok pesantren, kiai dan sebagainya. Apakah itu ketika pertama menginjak ke jenjang pendidikan itu Bapak diajarkan terlebih dahulu oleh orang tua atau dilepaskan? Oh, itu secara dasarnya itu di orang tua dulu. Di orang tua dulu, orang tua memberikan pendidikan dasar kepada kita, kepada anak-anaknya, bukan kepada bapak saja, tapi kepada yang lain juga, kakak-kakak dan adik-adik itu memberikan pendidikan dasar, ya, pendidikan dasar, pendidikan agama, gitu. Dan alhamdulillah meneruskan pendidikan di sanawiyah ya. Sanawiyah dulu itu bukan sanawiyah, adalah PGAN 4 tahun itu. PGAN 4 tahun. Yang di Sagarangan itu, yang di Pak? Cigadog gitu, yang di Cigadog dulu itu. Itu bangunannya yang sangat ya rapuh sekali itu waktu dulu itu waktu sekolah. Dan dari sini juga pergi nggak pakai sekarang seperti sekarang pakai motor, nggak ada motor dulu itu. Berjalan kaki sampai Cigadog itu ya, berjalan kaki. Dan bapak ini dari sejak kecil oleh orang tua nggak dikasih uang kalau sekolah, nggak seperti anak-anak sekarang minta uang, minta itu, minta ini, minta itu. Untuk perjalanan belum, untuk makan belum, nggak dikasih, nggak itu ya, nggak, karena orang tua itu cuma memberikan spirit, silahkan belajar aja, belajar. Memberikan motivasi supaya kita tergerak. Iya. Untuk belajar gitu ya, mempunyai ilmu. Alhamdulillah nggak seperti sekarang. Sekarang nih uang untuk jajan, ini uang untuk pulsa dan sebagainya. Enggak, alhamdulillah waktu itu belum ada pulsa, belum. Seperti kalau kita lihat kisah-kisah zaman terdahulu dari ulama terdahulu gitu ya. Seperti Al-Bukhari juga kan, beliau ini dulu ya, dididik dulu sama orang tuanya, baru dilepaskan gitu. Tentunya ya harus seperti itu. Alhamdulillah dari sejak SD sampai kelas 4 PGA itu di Sagaraten ya, melaksanakan pendidikan jenjang pendidikan dasar, kemudian menengah, kemudian yang 2 tahun lagi karena PGN itu 6 tahun ya, 6 tahun. Yang 2 tahun lagi kebetulan alhamdulillah di Bandung itu, di Cijerah ya, di Cijerah. Dan tidak terlepas dari pesantren, saya duduk di pesantren Cibuntu itu, Al-Kholis sama kakak saya itu Yusuf Tajiri, berdua ya. Dari kecil diarahkan ke tahun 1980-an itu, 80 waktu perpanjangan tahun terakhir itu di Bandung. Kan Bapak dari dulu, Pak Kiai dari dulu ya, menginjak pondok pesantren terus nih. Kemudian sekarang beralih era modernisasi. Apakah ada perbedaan gitu, sedikit perbedaan? Oh, bukan sedikit lagi, banyak perbedaannya lah ya. Tapi alhamdulillah dengan perbedaan itu menjadikan rahmat gitu. Menjadikan rahmat. Kalau dulu itu seperti itu masanya, kalau sekarang itu beda lagi ya, beda lagi. Tapi kita harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi itu harus. Itulah ilmu ya dan pengalaman. Dan alhamdulillah pada saat itu setelah selesai 6 tahun di Cijerah ya, di Cijerah mau meneruskan, mau kuliah. Tapi alhamdulillah orang tua itu tidak memberikan izin untuk kuliah. Ya. Kebetulan mau di Bandung itu udah diterima. Bapak ini udah diterima di Bandung.
gitu. sama Rahmat gitu ya, Unang Rahmat, Aceh Bahrul. Tapi ya teman-teman, tapi Bapak menginginkan ke Jakarta. Ya memaksa, akhirnya nggak ada doa orang tua, nggak lulus itu di Jakarta, cuma lihat itu aja, Monas aja. Gitu. Berarti ada konsep nih, konsep doa orang tua terhadap anak juga, mungkin bisa seperti apa itu? Konsepnya ya pernah ini. Jadi kita ini harus menjadi khairun nas anfa'um linnas. Itu konsepnya itu ya. Khairun nas anfa'um linnas. Baik-baiknya orang adalah memberikan kemanfaatan, memberikan ini kepada orang lain. Alhamdulillah orang tua itu memberikan support, memberikan support, semangat, kemudian dan alhamdulillah nggak lulus dari Jakarta, yang Jakarta, tapi terus meneruskan pendidikan. Alhamdulillah di Ma'had di Selajambu ya, di pesantren Selajambu. Alhamdulillah. Iya, itu jurusan Selabintana. Tapi di ininya tepatnya di Karawang gitu, ya Selajambu itu. Di Mama Psikoter Rahmah, Mama Haji Mudrika itu, Mahmud Mudrika. Alhamdulillah saya selama 3 tahun kebetulan alhamdulillah ajengannya juga tuh Mika cinta sama saya, Mika ya itu bahkan pernah disuruh untuk mengajar anaknya Al-Quran itu. Nah, tapi bapaknya itu kebetulan waktu itu ada kakak memberikan uang untuk setiap bulan 1 kali kan, setiap bulan 1 kali. Kebetulan pada waktu itu hari Jumat kalau nggak salah itu ada ujian jadi guru. Nah, uang untuk ini di pesantren ya 15.000 itu dipakai ujian untuk jadi guru ya, dipakai. Padahal dari orang tua disuruhnya untuk di pesantren. Nah, karena kakak saya udah 4 kali ya nggak lulus ya dibarengi sama saya, alhamdulillah begitu ini lulus kedua-duanya. Alhamdulillah barokah uang 15.000 itu dari orang tua ya, dari orang tua untuk di pesantren gitu. Tapi 1 bulan itu nggak punya uang. Itu cuma minta sama teman makan gitu. Makan ada, makan kita beras ada itu dikasih beras itu setiap bulan itu 15 liter ya, 15 liter ya kirim. Kalau sekarang nih katanya setelah pensiun sekarang Pak Kiai sering main olahraga gitu. Oh alhamdulillah. Hobi? Alhamdulillah kebetulan ya udah pensiun kan banyak dagang anggur saja gitu di rumah itu. Dagang anggur melamun. Akhirnya ada kegiatan, banyak orang yang pensiun dan hobinya itu sama gitu. Ada yang tenis, ada bulu tangkis dan sebagainya. Kebetulan di Gor Pasanggrahan itu Bapak itu alhamdulillah ada teman, ada 5 orang yang pensiun itu hobi tenis meja. Ya tenis meja di Gor Pasanggrahan. Dan untuk menambah untuk pekerjaan ya supaya jangan melamun saja. Akhirnya itu tanam ikan lele ya, ikan lele itu. Alhamdulillah 3.000 sekarang itu untuk mencerahkan pemikiran itu apabila memberikan makanan ya, memberikan makan kebaikan itu aduh enaknya bulan main. 3.000 lele dikasih ini umpan ya itu bagaikan ini kelihatannya itu nikmat. Syukur berarti ya, harus bersyukur kepada Allah itu mensyukurinya. Kalau misalkan dari kita tadi mengulik sejarah-sejarahnya mungkin belum detail banget ya, tapi sangat menarik gitu. Apakah menurut Pak Kiai, menurut konsep syukur itu seperti apa sih? Oh, syukur ya, itu berterima kasih lah. Karena orang Sunda harus berterima kasih kita. Kudu berterima kasih. Orang itu dikasih sehat,
harus berterima kasih, dikasih rezeki harus berterima kasih, dikasih umur berterima kasih, semuanya harus berterima kasih. Apa sebabnya? Sebab kalau kita berterima kasih, bersyukur, itu dipakai untuk beribadah, itu akan menjadikan faktor untuk menaikkan derajat kita, untuk menaikkan derajat kita, ya. Nilainya ibadah bisa dijanjikan bakal ditambah, kata Allah, apabila kita bersyukur itu akan ditambah nikmatnya itu. Kuantitasnya itu sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu kata Allah di surat Ibrahim ayat 7. Apabila bersyukur kita, insya Allah Allah bakal menambah itu kenikmatannya, ditambah kenikmatannya, ditambah rezekinya, ditambah umurnya dan sebagainya. Dan apabila kufur, artinya tidak menjalankan syariat agama, tidak menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, itu kita akan menjadi orang yang kufur, menjadi orang yang sesat nantinya. Sebab kita akan kembali ke Allah, akan diminta pertanggungjawab di hadapan Allah itu. Gitu. Konsep syukur sangat menarik sekali ya. Konsep syukur itu pakai selalu saja ya ditonjolkan mulai dari SD terus SMA gitu. Itu memang harus selalu bersyukur. Nikmat dikasih sama Allah, ya, perintah bersyukur. Maka kata Allah, apabila menang cobaan, kita harus bersyukur juga. Syukurnya bersabar itu. Makanya sabar dan syukur itu dua kata, ya, yang akan menaikkan derajat manusia di alam dunia itu. Kalau kita diberi nikmat, suka syukur, itu akan naik derajat kita. Dan diberi cobaan, kita syukur dengan sabar, insya Allah kita akan mendapatkan itu kenikmatan. Boleh, masih ada waktu? Masih ada waktu? Iya. Saya boleh bertanya? Iya, boleh. Konsep, saya menarik sekali nih tentang syukur dan sabar ya. Iya. Syukur dengan sabar, yang didahulukan itu harus yang mana? Iya. Itu sangat menarik biasanya. Iya. Rasul begini ya. Rasul. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu fa idza sabara izdabahu. Nah, artinya apabila Allah mau memberikan asih kepada hambanya itu, ya, cinta kepada hambanya itu akan diberikan apabila hambanya sobar. Ya, sobar apabila mendapat cobaan. Dan akan diangkat derajatnya di hadapan Allah atau di dunia ini, di akhiratnya, insya Allah orang yang bersabar itu akan naik derajat. Kemudian sobar bisa itu dibagi tiga bagian, kata Rasul itu. Sobar dibagi 3 bagian. Apa sih? Ya, yang pertama, ya, sobar pertama adalah kita sobar menghadapi maksiat, ya, maksiat. Kita walaupun cinta terhadap maksiat, kita harus itu dihilangkan, itu harus dijauhkan, karena itu dilarang. Contohnya seperti mana? Perzinahan, ya, perjudian, pemabukan, penganiayaan, pembunuhan, apalagi itu pencurian, penipuan, itu berlawanan itu dengan hukum-hukum, baik hukum agama, hukum negara, hukum Allah itu. Kemudian malah pelecehan seksual, ya, itu jangan diinikan, ya. Makanya harus bersabar dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala.
Kedua, sabar menghadapi ibadah. Ibadah juga harus sabar, ya. Dalam Melaksanakan walaupun ya kita itu susah, ya. Walaupun susah, kita harus sabar melaksanakannya itu. Dan tepat waktunya, di dalam waktu itu, kalau berjamaah dalam waktunya. Udah habis waktunya? Udah habis. Pak Kiai sekarang Pak Kiai masih mengajar gitu di pondok pesantren? Oh, masih. Alhamdulillah, masih. Alhamdulillah. Kami mengajak kepada halayak ramai atau para alumni, mari kita jalin lagi silaturahmi ya, melalui anak-anak kita belajar di Pondok Pesantren Jaya, dan kami siap, malah siap untuk memberikan beasiswa. Kalau dari Aswaibiyah mau ke Tazkiyah udah siap, yang akan menerima syarat itu tahfidnya itu ada 15 juz atau 20 juz, apalagi kalau sampai 30 juz, siap untuk dikelarkan untuk mendapatkan beasiswa. Iya. Dan di sana aliyah juga itu ada beasiswa untuk tahfidz dan sebagainya. Insya Allah kita salurkan kalau ada anak-anaknya yang berminat tahfidz itu. Dan kami siap sebagai gurunya, siap untuk memberikan memberikan ilmu sesuai dengan kemampuan saya pribadi, mungkin ya, sesuai dengan ilmu yang ada di pribadi saya dan kemampuan yang ada di diri saya. Dan mudah-mudahan pertemuan ini mendapat kita rahmat dari Allah, mendapat curahan taufik dan hidayah, dan mudah-mudahan seluruh umat, seluruh santri diberikan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan dikasih umur yang panjang serta bermanfaat untuk nusa, bangsa, agama, negara, dan orang tua. Itu mudah-mudahan ya. Terima kasih Pak Kiai. Apakah sudah? Iya, terima kasih kembali. Terima kasih sudah datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Oh, udah ditutup. Mungkin terima kasih ya Pak Kiai sudah datang ke podcast ini. Tetap tonton, like, subscribe, komen, pokok namanya buruan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.